Proses kewirausahaan merupakan serangkaian langkah atau tindakan serta keputusan yang diambil oleh seorang individu atau kelompok untuk menciptakan, mengembangkan, atau mengelola suatu usaha. Dimulai dari memperkenalkan produk baru ke pasar yang sudah ada atau membawa produk baru ke pasar yang baru. Adapun beberapa alasan mengapa seorang wirausahaan perlu memahami proses kewirausahaan menurut Darsana Mumu Santoso DKK antara lain yang pertama, 1. Menciptakan kesempatan. Yang kedua, membangun rencana bisnis yang solid. Dan yang ketiga, mengelola bisnis yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan manajerial. Yang keempat, mendorong inovasi. Dan yang terakhir, menciptakan dampak positif. Model proses perintisan dan pengembangan kewirausahaan ini digambarkan oleh Baygrave atau dalam Ahmad, Ahsan, dan Dinar menjadi urutan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, innovation atau inovasi. Beberapa faktor personal yang mendorong inovasi adalah keinginan berprestasi, adanya sifat pemasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Adanya inovasi yang berasal dari diri seseorang akan mendorong dia mencari pemicu ke arah memulai usaha. Sedangkan faktor-faktor environment mendorong inovasi adalah adanya peluang, pengalaman, dan kreativitas. Yang kedua ada pemicu. Dari beberapa faktor personal yang mendorong, triggering event artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. 2. Adanya PHK, tidak ada pekerjaan lain. Yang ketiga, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung risiko, dan komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Yang ketiga itu ada implementasi atau pelaksanaan. Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total. Yang kedua, adanya manajer pelaksanaan sebagai tangan kanan atau pembantu utama. Yang ketiga itu adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Dan yang terakhir itu adanya visi, pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Dan yang terakhir ada itu growth atau proses pertumbuhan, yang dimana proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi antara lain adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan produktif. Yang kedua, adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak. Yang ketiga, adanya struktur dan budaya organisasi yang sudah memudaya. Yang terakhir itu adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas makanan, lokasi usaha, manajemen, personalia, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada tahap kewirausahaan. Menurut Pakpahan 2013-50 secara umum, tahap-tahap melaksanakan wirausahaan adalah yang pertama itu tahap memulai, di mana tahap seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dia awali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau manufaktur, atau produksi dan jasa. Yang kedua itu ada tahap melaksanakan usaha, di mana tahap ini mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya,
mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Tahap ini berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir itu ada mengembangkan, di mana mengembangkan usaha ini jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Itulah tadi tahap-tahap kewirausahaan. Baiklah, berikut merupakan konsep utama dalam produk dan inovasi yang merupakan tahapan atau proses kewirausahaan. Yang pertama itu ada identifikasi peluang, yang kedua riset pasar, dan yang ketiga pengembangan konsep, yang keempat perencanaan strategis, yang kelima desain dan pengembangan, dan yang terakhir itu peluncuran. Setelah produk diluncurkan, wirausahaan harus tetap mengelola produknya agar dapat bertahan dan mampu bersaing dengan kompetitor. Untuk itu diperlukan beberapa langkah. Yang pertama ada pengelolaan portofolio. Dalam berinvestasi di pasar keuangan, portofolio adalah salah satu aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Portofolio akan menentukan imbal hasil atau return yang Anda inginkan agar optimal. Dua, ada inovasi berkelanjutan. Sebagai pengembangan produk, proses, layanan, dan teknologi baru yang berkontribusi pada pengembangan dan kesejahteraan kebutuhan dan institusi manusia sambil menghormati sumber daya alam dan kapasitas regeneratif dunia. Oke, yang ketiga itu ada manajemen risiko. Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi kemungkinan ancaman yang dapat merugikan serta menggagalkan tujuan bisnis. Yang keempat itu ada pelanggan dan umpan balik. Pelanggan dan umpan balik adalah informasi yang diberikan oleh pelanggan tentang pengalaman mereka dengan suatu produk atau layanan dari si penjual. Yang terakhir itu ada etika dan berkelanjutan, yang dimana sistem kebijakan dan praktik yang menegakkan tanggung jawab moral perusahaan. Pada tingkat inti, kebijakan dan praktik tersebut menentukan yang benar dan salah bagi perusahaan dan karyawannya, dan dampaknya terhadap masyarakat lebih luas. Bahkan berkelanjutan lingkungan dapat masuk dalam ranah etika. Itulah tadi beberapa langkah. Faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Menurut Rukmana, keberhasilan atau kegagalan wirausaha pada dasarnya tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran usaha, tetapi pada kemampuan pribadi wirausahaan dalam mengelola kegiatan usahanya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun penyebab kegagalan wirausahaan, seseorang wirausahaan setidaknya bisa mempersiapkan sejak awal sebelum memulai usahanya. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, keuangan yang terkelola dengan baik. Yang ketiga, organisasi yang solid. Yang keempat, perencanaan yang matang. Yang kelima, pengelolaan usaha yang baik. Yang keenam, teknik pemasaran yang baik. Yang ketujuh, administrasi yang rapi. Yang kedelapan, adanya fasilitas pemerintah. Faktor penyebab kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam menerjal. Yang kedua, kurang memiliki pengalaman dalam berbagai bidang. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, adanya kegagalan dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Yang ketujuh, kurang bersungguh-sungguh
malu dalam berusaha. Yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan kewirausahaan.